Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Suratul Fatihah. Ala hadhihi wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Suratul Al-Fatihah tadi acara kita bisa dilalui dengan lancar. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka ajran ghairu mamnun. Wa inna laka ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyuhum maftuh. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallatin mahin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balaghal nabiyul karim wa nafa'ana dzalika min syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara yang ketiga tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita semua dan kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khussah bi tafdil wa tashrif syahr Ramadan. Syahrun unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa a'simna min adh-dhunubi kaba'iriha wa saghairiha la siyama syirku bika wa 'uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal khiyanatu wal wa'di wa 'adamul wafa'i bil 'ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan العلم ودينا للعمل به لا تال الجدل والمراء برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah atas limpahan karunia serta rahmat juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan, di hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, Masya Allah ya. Maka mudah-mudahan dengan kedua kemuliaan, bahkan di tempat yang mulia juga, yaitu Masjid Allah, Masjid An-Nur, mudah-mudahan dengan ketiga kemuliaan ya, kita semuanya digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diwajibkan nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kiram, a'azani Allah wa iyyakum, para tokoh, para alim ulama, para asatidz, ibu-ibu, para asatidzah yang hadir, jamaah Masjid Jami' Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalaman sadaya agama. Insyaallah, barakallah, mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan kepada kita tidak henti-henti. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum melanjutkan, mari kita baca Fatihah satu balik untuk kita semuanya, untuk kesehatan kita, keberkahan kita, berkahan rezeki, keberkahan umur. Ya, mudah-mudahan umurna sadayana sing dipanjangkeun. Ya, ulah panjang teh namanya. Panjang. Oh, mungkin panjang, batur geus mau dicer mau kana wae ribu. Ya. Berkah rizkina sadayana keluarga sindikiatkeun iman Islam ya. Pilih dina diteu aya nu teu damang, mudah-mudahan khusus untuk saudara-saudara kita yang hari ini berbaring di tempat tidurnya ya, di rumah sakit alul kurang sehat. Oh, ini Aceh ini kurang sehat ya. Putrana Abah RT nya, mudah-mudahan sadayana anu teu damang, mudah-mudahan sing didamangkeun deui ya. Ayo langsung sami barokah maca Fatihah sadayana sing didamangkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbal shalihah. Bismi Allah min kasyafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama bi barakatillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, Hujjatul Islam, beliau menyampaikan sebab kemunduran umat Islam. Umat Islam mundur itu diakibatkan umat Islam ini tidak memahami ajarannya sendiri. Ya, sababun azimun takhallabal muslimin ya bisababi adamul wuduhin ya, fi dhihnihim tartibatul wajibat. Penyebab utama yang menyebabkan umat Islam ini tertinggal oleh umat yang lain ya, disebabkan oleh dalam benak kaum muslimin tidak bisa atau tidak jelas ya mana yang harus didahulukan dari kewajiban-kewajiban ya. Taqdimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari semua yang penting. Yang penting tidak dianggap tidak penting, penting ya, tapi ada yang lebih penting. Jadi dulunya orangnya dina sakabeh itu penting-penting, ada yang paling penting. Jadi ngaji jawabnya penting, ngaji bab pentingnya ya. Jadi dari seluruh
kepentingan kita. Yang penting-penting itu ada yang paling penting yang harus kita dahulukan. Nah, Masya Allah. Ini yang menyebabkan bahkan hari ini bukan lagi ya umat tidak paham tentang tertibul wajibat, tapi justru malah umat ini sama sekali tidak paham yang dimaksud dengan mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, nggak bisa dibedakan. Bahkan lebih parah lagi hari ini akibat umat Islam ya tidak paham dengan syariat Islamnya sendiri, tidak paham dengan agamanya sendiri, mereka menganggap bid'ah itu sunnah, menganggap sunnah itu bid'ah. Wasya'allahu. Ya, ajaran yang bukan Islam dianggap ajaran Islam, benar? Ajaran Islam dianggap bukan ajaran Islam. Ya, sehingga berlaku apa yang dikatakan oleh Rasul, bada'al Islamu ghariban, ya, wa sayaudu ghariban, kemah atau permimitina datang Islam itu dianggap asing. Asing itu berarti disebut aneh. Lain bener iya mah aneh. Islam dianggap benar. Ya, padahal ekanu bener, tapi dianggap asing, dianggap aneh. Berarti umat ternyawun karena mana nu bener, mana nu salah. Ya Allah. Ya, nah, mana nu bener, mana nu salah, mana nu sesat, mana nu bener, nggak bisa membedakan. Nu sesat disebut nu bener disebut. Lamun cek udah ayeuna zaman terbalik. Dunia zaman terbalik apa dunia terbalik? Ai salakina ngasuh nyese ari pamajikan anak. Waduh, hari nu bener disebut salah, anu salah disebut bener. Hari nu bagus disebut mungkar, anu ma'ruf disebut mungkar, anu mungkar disebut ma'ruf. Ini yang menyebabkan umat Islam itu tertinggal. Ya, apa contohnya hari ini? Contohnya banyak, Masya Allah. Ya, demokrasi itu ajaran orang lain, bukan ajaran Islam. Tapi di umat Islam di Indonesia, demokrasi itu dianggap sebuah kebenaran, dilaksanakan. Wah, pokoknya lama sesuai dengan demokrasi maka teroris lah. Nah, radikal disebutnya juga. Orang yang harus dipenjarakan, berarti harus dipenjarakan, mah berarti orang itu orang salah. Ya, orang yang ingin menerapkan syariat Islam secara kafah dipersalahkan, disebut teroris, disebut kriminal, layak harus dipenjarakan. Namun salahnya hayang menerapkan syariat Islam. Ya kira itu dunia. Nah, jadi nu benar disebut salah. Maka ajaran Islam itu kata Rasulullah sudah dianggap asing. Dianggap asing. Padahal kerugian bagi umat Islam, kerugian bagi negara, kerugian bagi pemimpin, kerugian bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kok bisa begitu? Bisa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita. Rasul mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah
yahdikumullahu bisalasi baliyatin, ya. Bakal dongkap satu zaman di zaman arita umat teh lalumpatan di para alim. Lumpati ulama berarti ngajarauhan, ya. Ngajarauhan naon? Ngajauhan tina ajaran Islam yang disampaikan ku para alim. Ulama dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, ya. Habib salah apa coba Habib? Korupsi enggak? Kenapa harus ditangkap? Kenapa harus dipenjara? Berapa? Siapa yang korupsi 300 triliun? Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, ya. Yang ngomong siapa? Mahfud MD. Bukan orang sembarangan. Baruitna 300 triliun. Coba Pak tulis. Bisa tuh nulis 300 triliun. Semuanya nol aja. Sapang udah pokoknya. Habib Rizik, imam besar umat Islam, berapa korupsinya, berapa jumlahnya? Korupsi enggak? Korupsi aman, anu korupsi di iya kan disebut dunia wah ya Allah, ya. Jadi akan datang satu zaman di mana di zaman itu manusia terutama para pemimpin jauh dari ulama, jauh dari ajaran menganggap ajaran Islam itu sesuatu yang salah, menganggap ajaran Islam itu sesuatu yang kejam. Awas, kalau Islam diterapkan Indonesia akan jadi Suriah. Waduh, padahal Islam itu rahmatan lil Masya Allah. Justru kalau ingin Indonesia ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, sejahtera dan sebagainya, ya, bangsa Indonesia itu harus mendekat dengan para alim wal fuqaha, dekat dengan para ahli fikih, para alim ulama yang paham tentang syariat Islam. Harus bukan hanya dekat, tapi bangsa Indonesia ini harus diatur dengan syariat atau diatur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, maka kerugiannya akan ada 3 kerugian. Siapapun yang jauh dari ulama, siapapun yang jauh dari Islam, siapapun yang menganggap Islam itu sebuah kebatilan dan kesesatan, maka dia akan mendapatkan 3 malapetaka. Tuh, nurugi sama umat Islam jauh dari Al-Quran, jauh dari ulama, tidak mau menerapkan syariat Islam. Kata Allah, sahawai nu ngajauhan para kiai, para ulama, bakal dibere 3 malapetaka. Musibah turun-turun, ya. Nu kahiji malapetaka yang pertama, yarfa'illahu barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan tina sakabeh usahana. Usaha naon wae ge bangkrut. Dagang cilok bangkrut. Dagang lencah Abah Jaya. Eureun teu bikayeuna. Kejauhan tah. Oh, cincau karumahan. Biasanya sok dagang caruluk di bulan Ramadan. Ya. Buka showroom motor bangkrut, ya. Kayak apa dong yang tadi?
Ibis gue enak kan lo Kenor. pakai apa ibis gue enak kan lo Bukan hanya secara individu, secara negara juga kalau tidak menerapkan hukum Islam. Karena tidak menerapkan hukum Islam itu Indonesia itu pakai kapitalisme, pakai demokrasi. Ya, walaupun Indonesia ini negara kaya, Bung Hatta Indonesia. Apa yang kita miliki? Semua barang tambang yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Kita punya semua. Emas, Indonesia punya nggak? Perak, tembaga, besi, boksit, ya batu bara, sampai bahan nuklir, uranium, thorium ada di kita semua. Ya, apakah bangsa Indonesia berkah di rumah? Kan nggak masuk akal negara kaya tapi rakyatnya miskin. Ada yang salah nggak nih? Ada yang salah tuh? Iya, ada kesalahan besar. Apa kesalahannya? Bangsa Indonesia, para pemimpinnya tidak atau belum mau menerapkan syariat Islam, malah menggunakan kapitalis. Dalam sistem kapitalis itu nanti kita bahas khusus nih, supaya melek kita ini, ya apa itu kapitalisme? Ya, mudah-mudahan banyak umur rapihan. Supaya ngerti, jadi berarti di lemur oke ngerti. Sebab kapitalisme ini termasuk ajaran yang sesat dan menyesatkan. Selain ajaran Islam itu salah semua. Nu bener nang izin ajaran Islam. Kalau orang yang paham dengan syariat Islam itu nggak bakalan tertipu. Walaupun mereknya diganti, ya, minuman keras juga mereknya ganti-ganti. Bahwa lama di zaman Rasul ngarana khamar, ayo nama ayat topi miring, ayat topi lempeng, ayat nonde kita topi beko merenang, ya diganti-ganti merek tetap gue khamar memabukkan, tetap aja sebuah minuman keras walaupun mereknya lain. Selain ajaran Islam dulu disebutnya jahiliyah. Merek jahiliyah itu diganti dengan agama. Ini agama, ini agama, ini agama, tetap aja. Sekarang diganti lagi mereknya. Ajaran selain ajaran Islam disebutnya kapitalisme, liberalisme, komunisme. Ganti merek doang. Pokoknya lain ajaran Islam apa begini? Salah. Demokrasi kapitalis dipakai di negeri ini, ya, maka kekayaan yang melimpah kaya raya itu malah dengan kapitalisme yang menikmati kekayaan Indonesia itu justru malah para penjajah yang disebut asing dan asing. Orang sebagai pemilik yang sah, ya, tuh boro-boro kebagian tadi bikin kali itu KB. Padahal bangsa Indonesia itu pemilik yang sah, polisinya, tentaranya, ya, pejabatnya, Pak RT-nya, Pak Lurahnya, camatnya, gubernurnya, kiainya, santrinya, petaninya, itu sebenarnya yang menjadi pemilik kekayaan alam nu aya di dengan kapitalisme bisa dibikin kabatur. Ayo urang nyokoti itu nginjem disebut nginjem di Bank Dunia Indonesia meni berapa sekarang utangnya? 7.000 triliun tadi nu dicatat dong, nu dicatat mah. Oh wah, sebab sekarang tuh mengambil hutang itu bukan hanya orang-orang yang tinggal di pusat pemerintahan, tapi pemerintahan daerah juga bisa
Minjem, hutang bisa atas nama gubernur, hutang langsung ke itu. Jadi nggak atas nama pusat lagi. Sehingga ada hutang daerah, ada hutang pusat. Beda antara hutang pusat dengan hutang daerah. Jadi kalau dihitung, masya Allah, ya belasan triliun, ya bisa jadi puluhan triliun, bukan lagi 7 triliun. Itu hanya pengakuan 7 triliun. 7 triliun ya, 7.000 triliun ya. Sementara APBN bangsa kita hanya 2.000 triliun, utang 7.000. Besar pasar daripada tiang. Hutang 7.000, bukan duit negara 2.000. Gedean mana hutangnya? Gedean hutang. Ya, bayar dagang modal 2 juta, hutang 7 juta. Kira-kira enggak? Aduh, nganu aneh, kekayaan alam negeri kita bukannya malah dipakai bayar hutang, atau kalau dibikin triliunan, ya emas di Freeport, nggak tahu juntrungannya, hitungannya seperti apa, hanya masuk royalti ke negara, kan hanya penipuan saja semuanya. Aduh ya Allah, kalau udah bicara itu, sehingga cek Allah mah, kalau kata Rasul, Allah cabut keberkahan. Pajentai negara sia beunghar kusabab teu nerapkeun hukum Islam, jauh dari ulama, jauh dari ajaran Islam, cabut keberkahan Allah. Itu aja cekang Nabi. Ya, maka kita nih kurang panggil dulu ya kabehan ya, ulah jauh di para alim. Tapi ulama ngerti. Ya, lain ulama nu teu ngerti anu teu ngerti mah itu wae malah ya. Oh, jadi cebong cek budak. Aya nama ulama ge jadi cebong, mun teu jadi kampret. Enggak berpihak kepada Islam, malah berpihak kepada pemerintah yang zalim, ya. Kayak di akhirat lagi ngahidin aja yang Jerman yang cebong deh kayak ya. Jadi ahbabul kiram azani Allah wa iyyakum, ya. Bahkan Imam menyebutkan bahwa luhumul ulama masmumatun, dagingnya para alim ulama itu beracun. Racunan ulama, hati-hati. Besok nyewaan ulama, lain bos korek obrak, tidak ulama korek obrak. Ayah racunan, bisa main. Baik ulama berarti orang nyegel langsung baru kan. Maksudnya ayah ulama mah aya racunan teh, aya mantap mah, aya kawalan. Dia disebutkan sahajal ma'anu lumpat ngajauhan di para alim ulama, maka usahana bakal dicabut kabarokahan eta racunna. Nah yang dicabut berkah eta racun eta gara-gara jauh di nyewaan ulama mah sarua jeung najong pondasi. Coba tajong ke tembok tak pun cokor nu jadi tembok apa urang anu rugi urang. Makanya sok nyewaan ka ulama ya rugi urang. Coba jauh di ulama pasti jauh di masjid. Mereka masjid ge era. Lamun jauh di masjid kira-kira ka surga moal. Jawa usahana bangkrut, eta racun teh maksudna eta. Moal barokah hirupna ge
gitu teh. Oh berkahna lain sieunan ku sabab kuring jadi ustad lain ieu mah aya dalilna. Titah urang deukeut ka ulama teh maksudna titah deukeut kana ajaran Islam anu disampaikeun ku para alim. Lupa arti. Jauh di ulama, jauh di masjid, jauh di pengajian, jauh di Islam. Sebenarnya lain ulama-ulama nanti memang ulama ge eta pewaris Kangjeng Rasul. Jauh di ulama sarua jeung jauh di Kangjeng Nabi. Rugi dalam orang jauh di Kangjeng Nabi. Nu kuduna meunang syafaat jadi henteu. Nu kuduna hirupna di dunia berkah jadi henteu. Ya. Enggak bakalan berkah. Ya. Maka hati-hati. Urang kudu deket jeung ulama teh kudu daek ngaji. Bahkan Imam Abu Darda aya ayyuhan nas mali ara ulama hukum yadhabun wa juhalukum la yata'allamun ta'allamu qabla an yarfa'al ilma fa inna raf'al ilma zihabul ulama. Kata Imam Abu Darda, manusia, rezim, ya, para pemimpin, ya, mali ara ulama hukum yadhabun, ya, aku lihat satu demi satu para ulama berangkat. Maranaut maksudnya, ai ulama maksudnya disebutnya berangkat. Ai ulama maksudnya disebutnya paeh. Ai ulama disebutnya berangkat. Ulama mah gitu hebat. Mau teh disebut berangkat ke rahmatullah. Berangkat. Ai ulama ya. Ulama kalian aku lihat cek Imam Abu Darda satu demi satu berangkat. Wa juhalukum ari jelema bodoh ti arajeun la yata'allamun. Teu daek ngaji-ngaji ta'allamu kudu belajar arajeun kudu daek halaqah. Kudu ngaji tentang syariat Islam secara kafah qabla ayyar fa'al ilma samemeh ilmu ieu diangkat ku Allah. Syukur diangkat ilmu lamun diangkat ku Allah. Fa inna raf'al ilmi zihabul ulama, karena diangkatnya ilmu dengan berangkatnya para alim. Maut ulama itu ilmunya di bawah. Namun ayeuna urang mung kuliah-kuliah subuh aja ya ulama maot tinggal bobo butut sarang kabutut dunia pinu ya pancing sepenyok soalnya geus potong gelas geus pupus piring geus ranghat ya asupan geus dobol kencing sudah bisa dipakai tinggal nok itu doang di dunia. Saung urang ya imana geus ngeyeng kieu jerona barang-barang bubututan doang. Kira-kira eta imah aya hargaan mah. Cek norek meuli teh teu dek boro-boro meuli. Dibereki jeung naon atuh ieu mah. Pas kan pembaik Pak Haji itu ya atuh lain doyong-doyong naon ayeuna geus teu bisa dipake mena eueuh ya tuh nyame nu aya paling di dijeun sulu dibeuleuh kaya dunia kayak gitu tak dunia ge bakal terek kiamat bakal dibeuleuh lamun beusina geus tinggal asupan butut anu ngaji eueuh salat eueuh masjid kosong pesantren kosong barudak ngawe-aan we ngomeh HP we doang ngaji henteu naon henteu
sholat henteu dihaudangkeun ngalahkan anak nanti badan bapakna. Tara dihancurkeun ya, tara dibeuleum ya dunia. Sarua jeung jelema naon urang rek meuleum saung anu geus beusina barang-barang butuh. Ya Allah. Ya. Jadi ulama itu ya, dengan wafatnya para alim ulama maka ilmunya dibawa. Bahkan al ulama, kata beliau, sirajul azminah, ulama itu adalah lampunya di zaman itu. Jadi setiap ulama yang hidup di zaman ini dia harus menjadi lampu. Ya. Jadi kalau jadi ulama teh kudu jadi lampu. Ya, nyangan kabatur. Ya, fakullu alim misbahu zamanihi. Setiap alim adalah misbahu zamanihi, lampu di zamannya. Lampu di zaman baheula mah hebat. Imam Syafi'i lampuna canggih pisan. Ya, ayeuna mah lampuna kitu bah. Muslim mawat. Ya. Jarang. Ya, lampu nangis jarang. Cahaya lagi geus leutik. Ya. Lanjut jamaah lagi remung deui ngajina. Tupareuh. Jeung naon listrik aya geus modal mah listrikna atuh. Daek dibere teh lampu lamun geus boga. Jeung naon ieu lampu? Oh cahaya, geus boga. Aya gunana teh lampu. Jeung naon parum listrik, pareum caang listrik ge. Parum keneh wae. Aya setrum pareum. Setrum komo. Ya. Maka mestinya kalau ulama yastadi bihi ahlu asrihi, ya, ahla asrihi, dia harus menerangi ya jamaah yang hidup di zaman itu. Hari ini umat Islam tidak menerapkan syariat Islam secara kafah, ya, umat Islam teh diatur ku kapitalisme demokrasi. Ini dianggap umat Islam itu dalam kegelapan. Harus ada ulama yang menjelaskan Bapak, Ibu, kapitalisme itu bukan ajaran Islam, demokrasi itu sistem kufur, haram mestinya dipakai oleh umat Islam. Umat Islam sudah ada Quran, ada sunnah, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, nggak perlu piagam PBB segala macam. Irma kemarin harap 100 tahun. Ya, fikih Islam ini sudah klasik. Ya, harus kita tinggalkan fikih Islam. Kita gunakan piagam PBB. Piagam PBB dilaksanakan, Islam fikih Islam dianggap kuno. Atau kan memang KBG fikih Islam baheula di dieuna ukang jeung di zaman Kanjeng Rasul. Ya. Yang penting maqasid syariahnya, yang penting tujuannya. Ya Allah. Ya. Akhirnya jadi Indonesia seperti hari ini carut marut, ya, kemiskinan merajalela, krisis ekonomi yang enggak berujung, nggak ada penyelesaiannya, ya, krisis kepercayaan, umat rakyat sudah tidak lagi percaya kepada pemimpin, ya, umat sudah tidak lagi percaya kepada para penegak hukum yang seharusnya, ya, melahirkan dan mempertahankan keadilan. Sekarang mah jaksa lagi, ya, jaksa, hakim, ya, kepolisian dan sebagainya sudah, sehingga kepercayaan umat hilang.
Apa penyebabnya? Satu, umat Islam tidak mau menerapkan hukum, menelantarkan ajaran Islam, malah menggunakan ajaran kapitalis demokrasi. Ini sebuah kegelapan, kalau diibaratkan sebuah kesesatan, supaya selamat kurang kembali karena syariat supaya Indonesia ini berkah, supaya sejahtera, maka umat Islam harus kembali kepada Al-Qur'an. Hanya kalau waktu nanti saya karena hiji dicabut ke barokah, jadi jangan harusnya mudah-mudahan anjing ayah wapas dari sehat orang sadayana biasa dilakukan penjelasan tentang umat lari dari ulama bakal mendapatkan 3 malapetaka yang mengerikan, ya. Salah satunya Indonesia ini keberkahannya seakan-akan dicabut oleh Allah karena ya bangsa Indonesia, para pemimpinnya ya secara keseluruhan bangsa Indonesia jauh dari ajaran Islam yang disampaikan oleh para alim ulama, ya. Mari kita sama-sama tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Juga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam sehingga sadayana nalika berangkat ke rahmatullah sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, ya aya dina nyandak iman Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka bi masidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawat wa asyraful makhluqat bi rabi'il rizqi wal futuhat wal ghanimah ya rasyidul ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Unsur alaina ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan fi min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minal makhluqat bi wa karamika bi ghairi hisabin fi ma'alina wa buyutina masjidina majlisina wa sirrina makatal mukarramah wa madinatil munawwarah wal umrah wa bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyyul 'alim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyyul 'aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Wallahu qawiyyun 'aziz. Allahumma anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tafassu'ana wa tamim taqsirana ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.